Ya pemirsa, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan aliran dana yang berkaitan dengan judi online sebesar 155 triliun rupiah. Angka sebesar itu adalah akumulasi dari 121 juta transaksi yang ditemukan PPATK. Analisis temuan tersebut pun kemudian sudah dilaporkan kepada pihak polisian. Modus yang ditemukan berupa penawaran dari berbagai platform judi online seperti Togel yang banyak beredar tentunya di media sosial. Dengan sistem follow the money, seharusnya PPATK dengan mudah menelusuri aliran dana tersebut mengalir ke pihak-pihak mana saja. Kita simak ya pernyataan berikut ini. Melakukan analisis terkait dengan judi online dan temuannya memang sudah luar biasa besar. Total transaksi yang sudah dibekukan oleh PPATK itu sejak di tahun 2022 saja itu ada 312 rekening, itu isinya 836 miliar. Dan PPATK sudah menerima laporan terkait dengan transaksi judi online itu jumlahnya total itu 155 triliun 459. Jadi memang besar sekali. Transaksi yang dilaporkan kepada PPATK yang dianalisis oleh PPATK itu 121 juta transaksi, hampir 122 juta transaksi terkait dengan judi online. Ya, ini yang cukup meresahkan adalah karena PPATK juga melansir gitu ya, bahwa aliran ini itu diduga mengalir kepada masyarakat, bahkan cukup tercengang juga kita mendengar level pelajar loh. Betul. Ya kan. Nah, tapi khusus pagi ini kita coba ingin menanyakan juga ke Kompolnas Republik Indonesia sebagai pengawas eksternal dari Kepolisian Republik Indonesia. Karena apa? PPATK juga melansir ada indikasi hingga ke oknum Polri. Nah, ya kan? kita coba akan bahkan sampai memention bintangnya juga loh. Betul, jadi bukan main-main level ya, ini level jenderal juga. Kalau begitu kita langsung menyapa dulu, ya ada Komisioner Kompolnas RI, Pak Yusuf Warshim. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yusuf. Pak Yusuf. Selamat pagi, waalaikumsalam Mas Arif dan Maria. Oke, terima kasih waktunya. Sambil menunggu sehat, juga ya, kita nanti akan bergabung juga dengan Pak Bambang Rukminto ya. Betul. Selaku pemerhati atau pengamat Kepolisian Republik Indonesia. Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Yusuf, temuannya fantastis 155 triliun, bahkan bukan miliar lagi. Yang lebih fantastis alirannya mengalir tidak hanya dari level menengah saja, tapi pelajar bahkan hingga oknum jenderal polisi. Baik, terima kasih Mas Arif dan Maria. Pertama, tentu terkait dengan transaksi yang dimaksud itu ada pada kewenangan PPATK. Apakah itu transaksi yang mencurigakan, transaksi transfer ke dalam atau ke luar negeri, ataupun transaksi keuangan tunai, sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, apakah terkait dengan transaksi yang mencurigakan, transaksi keuangan tunai, transaksi transfer terkait yang katakanlah dengan tindak pidana judi online itu, tentu kan ini yang paling tahu PPATK sendiri, apakah itu main judi atau itu terkait dengan transaksi hasil judi. Nah, judi sendiri kan itu tindak pidana, itu yang pertama Mas Arif dan Maria. Yang kedua, Kompolnas dalam hal meminta informasi, sebenarnya kan di dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu, dalam rangka melaksanakan fungsi analisa dan pemeriksaan laporan dan informasi keuangan, PPATK dapat meneruskan informasi dan atau hasil analisa kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini, Kompolnas tidak bisa meminta, karena Kompolnas tidak memiliki kewenangan untuk meminta informasi seperti itu. Tentu kaitannya dengan informasi yang sudah dianalisis terkait dengan transaksi. Apakah itu mencurigakan, transaksi keuangan tunai, transaksi transfer, itu ada terkait dengan dugaan tindak pidana judi online, maka PPATK tentu berdasarkan undang-undang dapat merekomendasikan kepada penegak hukum untuk melakukan penyadapan. Itu. Nah, apakah sejauh yang ini sudah ketiga, dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan
penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Karena dari pernyataannya PPATK ini kurang lebih seperti ini. Yang bisa disampaikan adalah ada aliran. Nah, ada aliran ke pelajar, mahasiswa dan oknum polisi, Pak Yusuf. Iya. Nah, antara PPATK dan penegak hukum, katakanlah itu Polri, Bareskrim, setahu kami mereka punya MOU, punya kerjasama dan punya mekanisme yang telah diatur terkait dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, hasil analisa transaksi keuangan yang dilakukan PPATK itu apabila masuk dalam kategori transaksi yang mencurigakan adanya tindak pidana judi online, tentu itu dapat dikoordinasikan, dapat direkomendasikan dan disampaikan kepada penegak hukum. Nah, hanya kan yang paling tahu dalam hal ini adalah PPATK. Itu transaksi keuangan yang mencurigakannya itu seperti apa? Apakah itu main judi atau hasil transaksi judi? Itu yang harus dijelaskan oleh PPATK. Dalam hal ini tentu kewenangannya ada pada PPATK untuk menjelaskan dan mengkomunikasikan kepada penegak hukum, katakanlah Polri dalam hal ini Bareskrim. Nah, kami sendiri sebagai pengawas fungsional tentu akan memantau sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kadif Humas bahwa antara PPATK dan Bareskrim sendiri terkait dengan hasil analisa transaksi keuangan, katakanlah itu yang mencurigakan terkait dengan tindak pidana judi online, tidak hanya pada oknum anggota, tentu terkait dengan masyarakat, siapapun. Kalau itu mengandung unsur tidak pidana, tentu kewenangan penyidikan ada pada Bareskrim dan itu kita monitor. Tapi sekali lagi, Mas Arief dan Maria, tentu kita tidak bisa menduga-duga dulu hasil analisa transaksi keuangan PPATK yang dimaksud judi online itu seperti apa dulu. Tidak bisa menduga-duga bahwa itu hasil daripada perjudian yang ditransfer kepada oknum-oknum ataupun kepada masyarakat. Kita persepsikan bahwa tidak seperti itu. Tentu yang paling tahu adalah PPATK, Mas Arief dan Maria ketika dia menyampaikan kepada penegak hukum, katakanlah Bareskrim. Baik, Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf, saya sedikit mau membacakan ada pernyataan dari Dedi Prasetyo, Inspektur Jenderal Polisi yang tadi Anda sebutkan juga, Kadif Humas Polri. Ini pernyataannya kurang lebih seperti ini. Saya sudah komunikasikan dengan Dir Tipit Cyber, ya, maupun juga Pak Kaba soal mekanisme pelaporan PPATK. Dalam hal ini Kaba adalah Kabar Reskrim, ya. Artinya sudah berproses di internal kepolisian data dari PPATK ini. Kita tunggu pandangan atau pernyataan dari Pak Bambang Rukminto. Pak Bambang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak ya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa.